teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Dwi Nugroho Hidayanto MPD dan Adaring Nadian Pertiwi MPD. Bab 1, tinjauan tentang pendidikan. Pengertian pendidikan. Membina diartikan sebagai suatu kegiatan manusia untuk membimbing seseorang dalam perkembangan hidupnya. Melatih diartikan sebagai usaha untuk memperoleh keterampilan atau aspek psikomotorik dalam diri seseorang. Crow and Crow mengemukakan the function of education must be recognized to be the guidance of a learner at all stages of his wants, needs, and potentialities that will ensure for him a personally satisfying and socially desirable pattern of living. Sir Godfrey Thompson mengatakan, pendidikan diartikan sebagai pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap atau permanen di dalam kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya, dan sikapnya. Fungsi pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan mutu kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pendidikan spiritual dalam keluarga sangatlah penting karena untuk menghindarkan diri anak tingkah laku yang tercela dan kehidupan yang bernoda. Kelompok kehidupan bermasyarakat banyak sekali ragam dan ruang lingkupnya, besar dan kecil, sederhana dan kompleks dari yang sifatnya tidak teratur dan tidak disengaja, menuju keteraturan dan kesengajaan yang pada gilirannya mengalami perubahan secara positif dan konstruktif. Ini adalah fungsi pendidikan secara umum. Macam dan bentuk pendidikan. Yang pertama, ada filsafat dan pandangan hidup yang terdiri dari pendidikan nasionalis, pendidikan kolonialis, pendidikan liberalis, pendidikan komunis, pendidikan katolik, dan pendidikan Islam. Kemudian yang kedua ada isi dan tujuan yang terdiri dari pendidikan moral, pendidikan intelektual, pendidikan estetika, dan pendidikan keterampilan. Lalu yang ketiga ada perkembangan usia pendidikan yang terdiri dari pendidikan masa konsepsi, pendidikan setelah lahir, pendidikan anak, pendidikan pemuda, dan pendidikan orang tua. Yang terakhir adalah struktur dan jenis pendidikan formal yang terdiri dari jenis pendidikan formal dan jenjang pendidikan formal. Untuk jenis pendidikan formal yakni pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keguruan, dan pendidikan khusus. Untuk jenjang pendidikan formal yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bab 2, pendidikan bagi kehidupan manusia. Arah pendidikan. 4 aspek pokok yang menjadi arah pendidikannya itu: pertama, pengembangan manusia sebagai makhluk individu; kedua, pengembangan manusia sebagai makhluk sosial; ketiga, pengembangan manusia sebagai makhluk susila; dan yang terakhir adalah pengembangan manusia sebagai makhluk religius. 1. Manfaat pendidikan berdasarkan arah pengembangan individu. Kekurangan dan kelebihan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan disadarinya guna kepentingan pendidikan. Kesadaran ini membawa pengaruh bagi anak dalam menjalani kehidupannya. Dengan perkataan lain, kita harus mengakui eksistensi manusia untuk berkembang sesuai dengan karakteristik pribadi dan pengalaman hidupnya. 2. Manfaat pendidikan berdasarkan pengembangan sosialitas. Cita-cita pendidikan ialah kedewasaan, dan kedewasaan ini tidak perlu dicapai secara paksa, melainkan memberi kesadaran kepada anak itu sendiri. Kesadaran tersebut dihadapkan pada nilai yang berlaku di lingkungannya, dan pengakuan nilai itu merupakan suatu prinsip dari dirinya terhadap apa yang ada di luar dirinya, seperti menyangkut baik dan buruk, benar dan salah, dan sebagainya. 3. Manfaat pendidikan berdasarkan arah pengembangan susila. Sumber baik dan buruk tersebut dapat diketahui oleh manusia di antara pergaulan manusia melalui kebiasaan maupun tradisi yang berlaku di tengah masyarakatnya. Dan nilai baik dan buruk yang ada di dalamnya itu biasa disebut dengan sebagai kebudayaan. Tentang sumber lain yang diyakini oleh manusia tentang baik dan buruk berdasarkan keyakinan dirinya terhadap kekuasaan di luar dirinya yang bersifat mutlak, yaitu nilai ilahi. 4. Manfaat pendidikan berdasarkan arah pengembangan religi. Religi memberikan ajaran tentang nilai-nilai yang benar secara pasti. Religi merupakan wadah bagi pengembangan kehidupan manusia ke arah yang lebih berbudaya dan beradab. Religi memberikan kesejukan dan rasa aman serta kepastian bagi dirinya di dalam menjalani kehidupannya. Religi selalu membuat tentang ajaran atau nilai kesusilaan yang berlaku di universal. B. Konsepsi manusia di dalam pendidikan. Kebermaknaan manusia di alam kemanusiaan tercermin dari nilai yang dimiliki oleh dirinya. Manusia merefleksi dirinya sendiri yang lebih mengetahui subjektivitasnya dan membayangkan kepada dirinya tentang manusia lain. Ia dapat mengetahui keseluruhan manusia dan melalui itu ia tidak menghapuskan subjektivitasnya untuk tidak tetap tinggal diam. Untuk mengetahui konsepsi atau pikiran manusia yang memikirkan manusia dan pendidikan, perlu ditentukan pangkal tolak pembicaraan. Pangkal tolak ini merupakan pokok-pokok pikiran mengenai: yang pertama, siapakah manusia itu? Manusia sebagai makhluk biologis, manusia sebagai makhluk yang berperilaku, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk budaya.
2. Dapat dan perlukah manusia itu dididik? Anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Ketergantungan anak manusia diimbangi dengan kesediaan manusia lain untuk memelihara, melatih, mengajar, dan membinanya sampai pada tingkat yang memerlukan tanggung jawab moral, yaitu mendidik. Kekurangan dalam bentuk kelemahannya diimbangi dengan kasih sayang orang tua yang memang dirasakan sebagai sesuatu hal yang mutlak, diperlukan dalam awal kehidupannya sebagai bentuk komunikasi rasa antara anak manusia dengan lingkungannya. 3. Pemanfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Kita tidak akan ragu lagi bahwa manusia perlu dididik dikarenakan berbagai anggapan, diantaranya pertama, manusia lahir dalam keadaan belum siap. Kemudian yang kedua, kemampuan yang nampak itu dihasilkan manusia melalui pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan akan nilai dari hidupnya harus laras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bab 3. Berbagai pendekatan terhadap pendidikan. A. Pendekatan filsafat terhadap pendidikan. Pendekatan filsafat terhadap pendidikan dirumuskan sebagai suatu penerapan konsep-konsep pikiran filosof yang dipergunakan untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Henderson. Philosophy of education is the application of philosophy to the study of problem education. B. Pendekatan agama terhadap pendidikan. Suatu yang sangat sulit untuk menetapkan pendekatan agama di dalam pendidikan, disebabkan banyaknya agama yang ada di dunia dan mempunyai nilai-nilai tersendiri bagi pemeluknya, yang berpengaruh terhadap proses pendidikan sesuai dengan nilai keagamaannya. C. Pendekatan berbagai ilmu pengetahuan terhadap pendidikan. Di antara pendekatan-pendekatan ilmu lain yang penting diterapkan di dalam pendidikan diantaranya, pertama, pendekatan psikologi dalam pendidikan, kedua, pendekatan sosiologi dalam pendidikan, ketiga, pendekatan antropologi dalam pendidikan, keempat, pendekatan sejarah dalam pendidikan, kelima, pendekatan biologi dalam pendidikan, dan terakhir adalah pendekatan ilmu lain dalam pendidikan. Bab 4. Aspek-aspek pokok dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidik, pengertian pendidik dalam hal ini meliputi yang pertama orang dewasa, kedua orang tua, ketiga guru, keempat pemimpin masyarakat, dan kelima adalah pemimpin agama. Anak didik sebagai anak yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidiknya. Pendidik adalah subjek dalam situasi pendidikan, demikian pula anak didik adalah subjek pendidikan. C. Hubungan antara pendidik dan anak didik. Dalam situasi pendidikan terjadi hubungan antara pendidik dan anak didik. Hubungan ini tercipta karena adanya saling hormat menghormati dan percaya mempercayai. D. Tujuan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan pendidikan adalah yang pertama anak didik, kedua pendidik, ketiga alat pendidikan, dan keempat struktur sosiokultural. E. Jenis-jenis tujuan pendidikan. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus, kedua tujuan lengkap dan tujuan tidak lengkap, ketiga tujuan akhir dan tujuan sementara, kemudian yang terakhir adalah tujuan esensial dan tujuan aksidental. F. Proses pendidikan. Lanchfeld mengemukakan dalam situasi pendidikan terjadi suatu proses di mana anak didik bersama-sama pendidik mencapai kedewasaan. G. Peran dan tanggung jawab pendidik. Peranan pendidik merupakan penjelmaan kedewasaan. Dalam bermain orang dapat berlaku acuh tak acuh, orang dewasa dalam bekerja tidak boleh acuh tak acuh, anak harus diantar ke arah tersebut yakni arah kedewasaan. Bab 5. Tripusat pendidikan. A. Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan wadah bagi anak dalam kaitan proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosialnya. Pertama, bahwa kehadiran anak di dunia ini disebabkan hubungan kedua orang tua, ibu dan ayah. Utama, maksudnya adalah orang tua bertanggung jawab pada pendidikan anak. B. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, yang pertama dari sudut status, kedua dari sudut tingkatan, dan yang ketiga dari sudut jenis. C. Peranan sekolah dalam menyiapkan tenaga terampil. Para ahli pendidikan mengemukakan 5 macam tugas sekolah, yaitu pertama, pengembangan dan pembentukan pribadi, kedua, mewariskan kebudayaan, ketiga, integrasi sosial, keempat, inovasi, kelima, praseleksi dan praalokasi tenaga kerja. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan sekolah. Yang pertama tujuan pendidikan, kedua kurikulum, ketiga materi, keempat media dan metode, kelima sasaran, keenam guru, dan ketujuh sarana. Kedua kesulitan yang dihadapi sekolah. Yang pertama adalah kekurangan guru yang qualified, kedua adalah keadaan kurikulum yang tidak sesuai. Masyarakat sebagai lingkungan ketiga pendidikan. Batasan pendidikan sosial. Pada prinsipnya, pendidikan sosial itu merupakan out of school education. Tapi tidak semua out of school education dapat kita sebut pendidikan sosial, melainkan hanya organized out of education activities. E. Perbedaan dan persamaan dalam tripusat pendidikan. Yang pertama, persamaannya, kedua bentuk pendidikan ini terjadi di luar pendidikan formal, dan yang kedua, sasaran didik tidak diterima atas dasar kredensial. Kemudian perbedaan yang pertama, pendidikan non formal bisa diselenggarakan di dalam sekolah, sedangkan pendidikan informal tidak pernah diselenggarakan secara khusus. Bab 6. Kurikulum. Kurikulum dan skenario modernitas sikap. Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan suatu bangsa merupakan modal untuk berkembang dalam melakukan mobilitas, baik mobilitas vertikal maupun horizontal. Yang pertama ada patisari pendidikan, kedua pendidikan dan pembentukan sikap modern, dan yang ketiga kurikulum sebagai skenario modernitas sikap. B. Peningkatan SDM melalui pembaharuan kurikulum. Peran pendidikan dalam era otonomi ini menjadi semakin penting didasarkan pada beberapa alasan, yakni pertama, pelaksanaan otonomi, kedua, pemberian sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ketiga, jaminan kualitas sumber daya manusia, dan yang keempat, tenaga kependidikan guru yang qualified.
C. Kurikulum sebagai pemandu perubahan. Bila mana tingkat kemakmuran dan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat bangsa sedang meninggi atau berada pada kedudukan yang tinggi dan stabil, atau jangka waktu yang relatif lama, maka biasanya di sana telah terjadi kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Koherensi kurikulum. Konsep pembaruan kurikulum yang jika dicermati mungkin merupakan gerak inovasi yang simultan, karena dimulai dari keseluruhan komponen, baik secara terpisah maupun bersamaan. Konsep yang penulis tawarkan ini disebut kurikulum koheren. Bab 7. Kurikulum koheren. A. Makna kurikulum koheren. KK didefinisikan sebagai kurikulum yang menawarkan sejumlah kemungkinan tentang kesatuan dan keterkaitan antara kegiatan sehari-hari dengan pengalaman di sekolah atau pengalaman pendidikan agar memperoleh tujuan dan pengalaman yang lebih luas. B. Kurikulum lintas disipliner. Menurut Palmer, penciptaan hubungan antar disiplin dapat meningkatkan pemahaman, retensi, dan penerapan, akan tetapi hal ini belum sepenuhnya dapat diterapkan pada sistem sekolah dalam organisasi atau kebiasaan yang mapan. C. Komponen kurikulum koheren. Yang pertama, identifikasi tujuan. Kedua, pengintegrasian isi. Ketiga, membuat hubungan. Keempat, penggunaan penilaian tradisional dan penilaian alternatif. Kemudian yang kelima, penetapan teori pendidikan yang sesuai. D. Kurikulum koherensi di Indonesia. Dari elaborasi terhadap komponen KK dapat dinilai bagaimana koherensi kurikulum di Indonesia berbasis kompetensi dan berubah lagi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan, merupakan program yang berisi bahan kajian pokok dan kajian konstekstual yang wajib dikuasai peserta didik pada semua jenjang pendidikan. Penelitian kurikulum koheren. Hasil penelitian Clifford Geertz mengemukakan bahwa cara terbaik untuk membawa anak kepada kekomplekan masyarakat ialah dengan memperkenalkan anak tersebut pada dunia yang berbeda yang akan memberikan efek timbal balik dengan yang lain. Bab 8. Evaluasi dan pembaharuan kurikulum. A. Pengertian evaluasi. Definisi evaluasi mengandung 3 konsep pokok, yaitu pemberian pertimbangan, nilai, dan arti. B. Komponen evaluasi. Menurut Biana yang dikutip dari KBR, evaluasi memiliki komponen yang saling terkait, yakni apa, usaha, dan hasil. C. Evaluasi perlu direkayasa. Kajian evaluasi bersifat akademik karena menggunakan berbagai kriteria keilmuan yang biasa dianut dalam penelitian beserta segala tradisinya yang berlaku. Meskipun demikian, evaluasi akan kehilangan jati dirinya apabila tidak memiliki kegunaan praktis. D. Kegiatan evaluasi dan misi perubahan kurikulum. Evaluasi dan kurikulum merupakan disiplin yang berdiri sendiri. Ada pihak yang berpendapat antara keduanya tidak ada hubungan, tetapi ada pihak lain yang menyatakan keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Kegiatan evaluasi dapat menggagalkan misi pembaruan kurikulum. Keterpelajaran seseorang sekarang ada warna baru dalam masyarakat. Teknologi mulai menjadi yang diagungkan. Tentu saja sikap ini memberikan tuntutan baru terhadap pendidikan pada umumnya dan kurikulum pada khususnya. Namun demikian, evaluasi tetap ikut berperan dalam hal ini. Apakah pembaruan tersebut benar-benar telah sesuai dengan tuntutan masyarakat? Hanya saja, dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang pesat ini juga meminta kewaspadaan yang tinggi bagi pengelola evaluasi. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi teman-teman.